Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, setelah beberapa waktu kita libur itu ya, enggak kan. Bedu telur minggu kan, bedu aja. Kajian kita, kajian ngaji itu ya, ngaji kepada beliau Guru Alexandria Sayyid Athaillah. Kita sampai pada aforisma yaitu ja'alaka fil alabil mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi liyu'allim liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jawharatun tantawi alaika asdafa mukawwanatihi. Jadi ja'alaka fil alabil mutawassit, ini istilah. Jadi Allah itu menjadikanmu atau Allah memposisikanmu fi alamil mutawassit. Jadi ini kamu itu maksudnya anak manusia. Jadi Allah itu memposisikan itu di namanya alamul mutawassit. Baina mulkihi wa malakutihi. Jadi Allah memposisikanmu di alam mutawassit antara baina mulkihi, di antara alam musyahadah. Kalau di mana itu di syarah itu alam syahadah itu alam nyata. Alam nyata itu yang alam yang tampak dengan indera. Kemudian wa malakutihi, kemudian alam ghaib. Ya, alam ghaib itu alam yang tidak nampak. Alam yang tidak nampak itu maksudnya dunia ini bukan satu-satunya alam ciptaan Allah. Makanya dikategorikan sebagai alamul malakut. Alam gaib ya, termasuk alam malakut para malaikat itu alam gaib. Nah, setan itu di mana? Ya sama, itu juga di alamul malakut itu. Kalau dimaknai alam malakut ini adalah alamul gaib. Gaib itu tidak tampak, tak kelihatan. Tujuannya untuk apa? Untuk apa sih tujuannya Allah itu kok memposisi alam mutawassit ini? Kalau bisa kita maknai alam probability, alam yang penuh kemungkinan, potensi, ya bisa dimaknai potensial. Jadi suatu waktu dia itu bisa mutawassit, bisa potensi menjadi apa? Menjadi alam mulk, alam syahadah, alam nyata. Boleh jadi dia itu eh, berubah menjadi alam malakut. Jadi punya potensi itu. Cuman tujuannya Allah itu kok manusia itu diciptakan di tengah-tengah ini, di antara al-mulk dengan malakut. Kok Allah itu nggak menciptakan manusia kayak jin misal, nggak kelihatan? Kan enak man itu kalau jadi jin. Dari dari belakang lempeleng itu. Jadi bisa lah nyala, tapi tidak bisa dibalas itu. Nah, kita yang jadi korban kan bingung gitu kan. Mau balas dendam ke siapa nih? Kalau misal dikerjain oleh. Nah, tujuannya Allah itu apa? Liyu'allimaka jalalata qadraka. Nah, tadi kan katanya enakan jadi di alam jin nih, nggak kelihatan alam gaib. Tapi justru Allah memposisikan ini, tujuannya itu adalah untuk memberitahu bahwa engkau itu punya ini, jalalata qadraka. Engkau itu punya eh, kualitas nilai yang tinggi, punya nilai yang luar biasa cara gampang. Baina makhluqatihi, di antara makhluk malakut ataupun makhluk al-mulk. Jadi di alasan Allah itu kalau kata Syekh Ibnu Athaillah, kenapa kita ini kok ditaruh di tengah-tengah ini? Karena
Kata Allah, kita itu punya kemuliaan. Yang kemuliaan itu melebihi alam mulk yang hidup di sini. Maksudnya makhluk Allah itu kan nggak cuma manusia. Berarti cara gampang kita itu lebih mulia ketimbang HP, sepeda motor itu ya. Itu kan alam syahadat, alam nyata kapi. Ya kucing, kemudian apa singa gitu. Oh, ini energi. Di antara itu, lalu kita katanya ini punya keagungan nilai yang luar biasa eh, di antara makhluk Allah yang malakut. Jadi kita ini ternyata nilainya lebih hebat dari malaikat. Kata beliau itu. Kita tahu mak bisa begitu itu. Tapi kita nanti ini kita sama-sama simak penjelasan beliau itu gimana. Lalu wa annaka sesungguhnya engkau jauharatun. Jadi engkau maksudnya manusia itu jauharatun diibaratkan yaitu sebuah mutiara. Jadi manusia ini secara gampang seperti mutiara tantawi alaika asdafa mukawwanati yang dikelilingi dilingkupi oleh asdafa mukawwanati. Sudut apa? Kalau sudufa itu kaget. Kalau sudufa itu semacam kerang lah. Jadi semacam manusia ini diibaratkan dia seperti mutiara yang berada di dalam kerang. Nah, kerang-kerangnya apa itu? Ya nanti ya yang berada di alam. Baik sarahnya ja'alaka ayyuhal insan, Allah memposisikanmu wahai manusia fi zaidatun. Jadi fi di sini ini statusnya zaidah. Jadi aman. Tak ngamal. Jadi dalam nahwu itu huruf jar itu kan ada huruf jar asli mati. Ada yang asli, ada yang zaidah, ada yang sibhu zaidah namanya itu. Ini ya. Ya setidaknya kalian lumes lah. Kita masuk. Ibu ngelawan lah itu. Biar anu. Jadi kalau apa kalau huruf jar yang asli itu dia punya makna khusus misal di dalam min itu dari. Lalu dia itu punya apa punya muta'alliq istilahnya itu punya ta'liq, punya relasi misalnya safartu min binang mira ila Sela itu. Jadi huruf jar min dengan huruf jar ila itu dia itu punya ta'liq, punya muta'alliq ke safaro di situ. Nah kalau fi di sini ini justru dia nggak dibuang juga nggak apa-apa, nggak berusaha makna. Atau misalnya nggak dimaknai, nggak jadi masalah. Cuman ada salah satu pendapat bahwa Zaidah itu salah satu fungsinya itu untuk penguat. Jadi dia itu bukan bukan sebagai huruf yang tak bermakna. Jadi semacam-macam Allah memposisikan mufi alamil mutawasid. Secara gampang naruh fi di situ. Allah jongkun deh taruh. Maksudnya nambah ini. Jadi betul-betul itu, sungguh-sungguh karena jadi kalau kita harus salah satu pendapat. Baina mulkihi wa malakutihi. Ai maksudnya jalakal alamal mutawassito. Jadi Allah memposisikanmu di alam mutawassit, di alam antara, alam probabilitas tadi itu, di mana tempat penuh kemungkinan. Jadi secara gampang kita ini orang yang penuh kemungkinan, kita ini nggak jelas. Sebenarnya watak kita ini watak apa ulia atau supla. Kita ini watak-watak yang posisinya layak nilainya kualitasnya tinggi atau kualitas rendah. Saya itu nggak tahu. Cuma manusia ini kalau misalnya dia mau hebat, bahkan dia itu lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau dia misalnya lebih rendah, lebih bobrok, bahkan dia itu lebih bobrok. Ya bisa lebih bobrok itu lah. Sampai apa? Sampai ya kalau manusia yang berbuat, bahkan setan dan iblis itu bisa geleng-geleng kepala. Kita tahu kan nggak ada kan jenis iblis dan setan itu yang ngaku bahwa dirinya Tuhan. Ada Pak. Yang gede itu cuma siapa? Manusia. Nah, itu kalau manusia itu kalau rendah itu paling berbahaya. Makanya ada ujar-ujar kalau Anda mau terkenal, mau dianggap hebat, kalau nggak jadi orang yang paling terbaik, jadilah paling terburuk. Maka nulis mau terkenal ini sih, rampok saja ini sih salah. Anak yang nih, langsung sayang merampok nih. Langsung terkenal itu. Hindu hari kemarin tak ada berita itu. Ya. Kalau pengen terkenal atau jadi yang terbaik, cuman jadi yang terbaik ini repot itu. Banyak, ya banyak syaratnya, banyak prosesnya, banyak upaya. Nah.
Jadi Allah baina alamil mulki wa huwa alamus syahadah. Jadi yang disebut alamul mulki, al mulk di situ yaitu alamus syahadah, alam nyata, alam yang tampak yang kelihatan. Kemudian wa alamul malakut wa huwa alamul gaib. Itu yang disebut dengan alam gaib. Fal insanu laisa min alamil mulki mahdon wala min alamil malakuti mahdon. Sementara manusia, posisi manusia nih, dia posisinya bukan termasuk alam mulk, alam apa? Alam nyata secara murni. Juga dia itu bukan alam gaib secara murni. Jadi Sahli ini kocak. Jadi ini kocak makhluk ini. Begitu ada alam bisa maksudnya manusia bukan cuma gimana? Bal huwa mutawassitun bainahuma hisan wa makna. Akan tetapi manusia itu mutawassitun ada di antara itu. Mas Sahli ini secara gampang manusia kan Mas ya. Jadi Mas Sahli ini ada unsur alamul mulk. Ya Mas Sahli ini ada unsur nyatanya, alam alam nyata, kemudian ada unsur alamul malak. Jadi secara gampang itu uh, posisi kita ini sebagai posisi yang kadang bisa jadi malaikat, kadang bisa jadi setan nih sih. Bukti Nabelis membuktikan bahwa kita ini kok kadang seperti malaikat. Ketika kaki baik ke Mas Sahli itu. Mat, ngaji yuk, kita ngaji misalnya. Nah itu malaikatnya itu keluar di situ. Posisi Anda sebagai malaikat. Lalu jangan Mas Sahli. Please, deku-deku baik. Papa itu tak ngaji, nah itu alam. Nah, alam itu mas ya. Alam gede. Jadi manusia itu mutawasid bainahuma hisan wa makna. Amma hisan fali anna Allah Ta'ala khalaqahu bainas sama'i wal ardi wa ghairihi minal hayawanat wa ghairiha mahlukun li ajlin tifaihi bihi. Jadi mutawasid antara jadi kita ini semacam hisan ini ya materi lah. Ya pokoknya kita ini makhluk materi dan imateri, non materi. Jadi kenapa kita disebut posisi kita di alam materi ihsan itu karena Allah Ta'ala itu menciptakan kita bainas sama'i wal ardi. Kita itu ada di tengah-tengah. Di antara langit dan bumi. Disebut manusia langit. Kita bukan di langit. Disebut makhluk bumi kita juga. Jadi kita itu antara. Antara langit dan bumi. Kemudian wa ghairihi minal hayawanat wa ghairiha. Ya dan lain-lain itu. Dan di antara hewan-hewan dan yang lain itu makhlukun. Dia adalah ciptaan Allah liajrin tifai ihi bihi. Supaya diambil manfaatnya. Kalau kita kan di Indonesia yang kita diambil manfaatnya. Diambil untungnya. Kalau bodoh banget. Jadi bangunan-bangunan itu rata-rata pakai galvalo. Udah pakai besi galvalo gitu. Nggak tahu kan? Ya makanya sekolah di rumah kayak begitu itu kan apa lo pasang kan cuma ya jendela itu yang galvalo nyaman aja. Karena Indonesia tujuannya untuk menjaga hutan. Jadi kan kalinya itu dijaga supaya ekologinya aman ya. Jadi bangunan-bangunan bantuan kita tadi kasihkan dirubah ke besi galvalo supaya hutannya dirawat sama siapa oleh dirawat kemana nanti dikirim ke luar negeri gitu ya. Karena di luar negeri itu kan musimnya ada empat, ada musim semi, ada musim salju itu lebih aman mah itu. Kalau di sini kan musim panas dingin gitu. Untuk dirawat. Makanya bantuan-bantuan dari negara itu nggak pakai kayu. Nah itu diambil untuk apa kita ambil manfaat. Wa amma maknan fali anna adapun sebagai makna. Jadi kita ini selain makhluk panca indera yang bisa yang tanpa hisan itu, yang materi, kita itu secara makna juga punya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala khalaqahu fi ahsani takwim.
Karena Allah itu menciptakan manusia itu fi ahsani takvim, dalam bentuk yang paling sempurna. Aku tolak nal insana fi ahsani takvim. Itu yang dihidup manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Nah, bentuk yang paling baik itu gimana? Wa ja'alahu mutadamminan li asrori jami'il mawjudat ulwi jiha wa sufliha lut apa latifiha wa kasifiha. Jadi kenapa manusia ini disebut asani takvim? Cuman ini secara makna. Karena Allah itu menciptakan mereka itu untuk apa? Untuk menampung. Maksudnya mereka itu punya wadah yang bisa menampung apa itu? Liasrori jami'il maujudat. Yaitu bisa menampung rahasia-rahasia penciptaan. Rahasia makhluk. Misalnya ada manusia itu yang bisa ini kapan mati mas? Itu yang disebut rahasia. Ada yang bisa ini mas membaca tanggal lahirnya mas di lahirnya kapan itu. Bahkan itu bisa ketahuan mas nikahnya kapan dan cocoknya itu dengan siapa. Cuman saya nggak punya ilmunya mas. Nah ini tuh untuk menjelaskan bahwa manusia itu bisa menempuh itu, punya pengetahuan itu. Yang bahkan yang setan saja itu sudah ditutup itu ya. Setelah lahirnya Nabi jadi apa itu laut mahfud kata salah satu dosen saya itu. Bukan laut mahfud itu mas. Laut mahfud katanya itu. Mbak dosen saya itu. Bisa hibur ya. Jadi yang keplecu itu nggak cuma kaki, bisa mundur. Jadi itu saking bisa ini, saking hebatnya manusia. Dia itu bisa menampung pengetahuan yang dirahasiakan, termasuk ilmu-ilmu tadi itu. Baik ilmu yang tinggi itu ya, pengetahuan-pengetahuan yang tidak semua orang ya tahu maksudnya, atau ilmu yang rendah itu ya. Ya kalau bisa dimaknai ya ilmu-ilmu langit, subdiha, ilmu-ilmu bumi itu. Ya ilmu sains apa kayak itu. Nah manusia bisa menyambung itu. Kemudian latihnya, kemudian ilmu eh, ilmu yang lembut ini ya ilmu tentang pemikiran. Ilmu apa? Ilmu belajar nahwu itu kan latih gitu. Lembut kan Mas? Beda kalau misalnya ilmu tata cara mengangkut pasir gitu ya. Itu yang disebut kasih itu kan kasar. Jadi tumpung lu otot. Tapi kalau ilmu misalnya ilmu dan kita tahu bahwa rata orang kaya itu bekerjanya bukan kerja itu lil kasih, bukan kerja-kerja kasar. Karena kalau tolak ukurnya kerja kasar, ya kuli bangunan seharusnya yang kaya. Rata mereka itu punya ilmu, ya ilmu apa ilmu lutufah itu, ilmu yang lembut, maksudnya pemikiran. Makanya ada istilah ada kerja otor, ada kerja cerdas itu. Nah kerja cerdas itu bisnismen biasa. Pasoro bisa dikasih sehingga menjadi hal demikian maksudnya manusia itu ruhania di satu sisi jasmania, kemudian jasmani di sisi lain. Jadi kita ini secara gampang makhluk ruhani. Maksudnya kita bisa menerima ayam itu kan bukan makhluk ruhani. Misalnya Mas Hadi mau tanya, dia berapa? Akhirnya jawab loh. Karena di sini nggak ada, Mas ya. Nggak ada, dia itu nggak punya penampung rahasia-rahasia tadi itu. Ilmu-ilmu kasih itu. Maka cuma manusia yang punya itu, Mas. Jadi kalau ayam itu nggak bisa, ini ya, misalnya ketemu api, dia itu harus lari untuk menghindari. Tapi kalau holis, holis ini bisa ada api itu diam saja, santai saja. Tinggal menggunakan jaket anti api gitu ya. Atau misalnya holis, misalnya ke air supaya tak mati, misalnya pakai songkok. Karena hanya songkok yang anti air. Tapi kalau kena air merah itu kan, memang anti air itu kan, anti air gitu ya. Jadi saya tepak air merah. Katanya anti air. Kita kira anti air itu kan ini kan gitu. Berarti, tapi kan tidak bisa merah itu. Tipu berarti kita itu kan. Jadi ini kenapa kita itu disebut oleh Ibn Athaillah itu sebagai manusia mutiara. Karena kita itu makhluk rohani ya
Di satu sisi jasmanian di sisi lain. Atau samawiyan ardian. Kita itu makhluk langit, di satu sisi kemudian makhluk bumi. Nah, konon katanya mah kita ini orang surga. Karena bapak kita dulu diusir, diturunkan itu ya, akhirnya turun ke bumi. Nah, setiap orang itu kan merindukan kampung halaman. Makanya kita itu rindu surga di sini. Ya, rindunya mas. Kalau rindu kita bantu untuk mempercepat ke sana. Misalnya rindu, ya rindu ke waliza yukonu lahu al-alamul asghar. Sehingga dikatakan lahu manusia tadi itu, ya yang disebut rohanian, jasmanian, samawiyan, ardian itu, ada yang mengatakan bahwa manusia itu alamul asror. Kita bisa manai. Jadi alam semesta ini disebut makrokosmos, kita ini mikrokosmos. Jadi alam semesta itu punya unsur-unsur kita. Jadi kalau mau tahu bagaimana semesta ini, nah, kita lihat itu. Misalnya disakiti mat ya, sama di dikasih api, dikasih rokok itu kan disakiti. Jadi emosi itu kan ya. Nah demikian juga dengan alam semesta. Silakan sakiti, misalnya karangnya dihancurkan, nanti apa yang terjadi? Atau hutannya misalnya digunduli, kepala saja digundul nggak bisa kena sampo itu kan ya. Apalagi ini. Nah alam itu juga begitu. Makanya manusia ini disebut makro alamul asal. Atau ada pernyataan lain, yaqulu innahu nuskhatu min awal limit. Minal awal limit. Atau ada yang mengatakan bahwa manusia itu semacam apa ya, salinan, fotokopi beberapa alam semesta. Fafihim, sehingga apa? Sehingga di dalam diri manusia itu terdapat min sifatil malaika. Ada fotokopi malaikat dalam bentuk al-akal, wal ma'rifah, kemudian pengetahuan, wal ibadah, dan ibadah. Nah, itu di manusia ada wa min sifati syayatin. Ah, gimana itu? Jadi manusia itu juga ini, karena ini kan fotokopi beberapa alam semesta. Jadi ada fotokopi malaikat nih. Nah, sekarang ada fotokopiannya setan. Wataknya setan itu apa? Dua, perut, ya. Modelnya itu apa? Menyesatkan. Selain menyesatkan apa? Watamarut menentang. Aturan diterima. Kemarin tak kelako ini sih. Tapi oli sakit yang tak suka dari beri. Ini sih ya. Karena sakit. Kira beres gitu. Biasa nih bang, begitu deh yang anak itu. Oh iya itu. Yang anak-anak waktu itu. Berdurasi. Mereka kan lebih kenal kau deh karena sering sering ini bang, sering ngobrol. Ya teman akrab lah dengan mereka, jadi mereka lebih tahu. Tuyan kemudian sunangna, kan enggak itu ngomong kita itu enggak kenal, belum punya kekuatan, ya itu kekuatan boleh jadi begitu. Jadi manusia itu punya mereka itu ada sifatnya setan ya, ada misalkan orang lain menentang aturan, kemudian sewenang-wenang. Kemudian kita itu selain tadi malaikat setan, wa min sifatil haywanat. Kita itu juga punya sifat-sifat watak-watak karakteristik hewan. Misalnya apa? Annahu fi halatin ghadab yakunu asadan. Jadi sifat hewan itu apa? Annahu ketika manusia itu dalam kondisi emosional. Makanya ketika orang itu senang marah-marah, yakunu asadan itu sifat atau watak-wataknya singa. Jadi singa ini kan wataknya itu ya ya berani memang. Cuman juga dia keras, emosional. Jadi yang mau misalnya tandai yang dia itu lalu dilewati batasnya, dia langsung marah gitu. Nah itu dia jadi itu watak hewan. Jadi watak hewan kalau makannya tidak ada yang ini yang perlu kita banggakan dari sifat emosional, marah-marah itu. Sekalipun antropologi kampung kita, orang itu bangga menyatakan ini
emosi itu jadi menganggap ini prestasi. Dan marah itu wataknya hewan. Artinya kalau kita menganggap bahwa marah itu sebagai prestasi, yang katanya akan ditakdim tadi itu Allah mau memberitahu kita kita ini ternyata ciptaan yang paling agung di antara ciptaan yang lain. Lalu kita turun menjadi asat, menjadi hewan. Kalau kita membanggakan uh, sifat kemarin, ini wataknya hewan. Lalu kita bangga dengan itu. Ilis ya. Makanya kita nggak perlu membangga-banggakan. Nah, kok biasa mereka itu tersenang gitu? Ya, karena nggak ngaji itu. Makanya karena nggak ngaji, ya nggak tahu kualitas nilai. Hingga karena nggak tahu kualitas nilai, kitab yang kuning adalah emas itu. Berarti setiap yang kuning mahal dong gitu ya. Nah itu, jadi kita itu kalau misalnya berilmu tahu mana emas, mana apa yang kuning ini selain emas itu. Ya itulah itu. Cuman kalau misalnya orang nggak tahu itu, ya menganggap setiap yang kuning mas. Makanya yang kayak tadi itu, setiap yang dia lakukan itu dianggap prestasi. Padahal itu watak-wataknya hewan. Kalau kita menganggap watak hewan itu justru sesuatu yang luar biasa, maka dari kelas MA kita itu turun ke kelas SD. Jadi turun kelas. Nah, ini watak hewan. Nah, hewan yang lain wa fi halati ghalabati syahwati yakunu khinziran. La yubali aina yalqa nafsahu. Nah, kalau kondisi didominasi syahwat api. Kuasai syahwat. Wa bukan nafsu itu lis. Yakunu khinziran. Ya, dia itu serupa dengan khinzir. Ya, babi itu ya. Apa celeng. Jadi manusia itu karena punya sifat celeng. Kalau babi kan takut tetangga tersinggung. Sifatnya celeng. Ila yubali anaya lakuna nafsahu. Dia nggak peduli dari mana sesuatu itu didapat. Babi itu gimana sih? Tahu tukang babi kan mana dia? Celeng itu. Dia itu makan itu tanpa seleksi. Makanya babi itu biasa makan ini tinggi. Ya wong laling beli. Dan sifatnya itu pemalas itu. Babi itu sekalipun banyak ini. Ini budi pemalas. Ya makan babi istilah babi guling itu sekali babi guling kan babi guling. Jadi wataknya babi itu gimana? Sesuai perut itu. Pokoknya nyaman nih kelaku itu. Nah, secara moral manusia itu gimana? Manusia itu cenderung ingin kenikmatan. Oh, terus nyaman, coy. Oh, Lis begitu Lis ya. Senang sama nyaman. Berarti itu Lis wataknya. Yang beliau Lis ini cangko itu. Gua kan ingin baca aki. Jadi kita itu sama-sama ngaji ke Senetoil lah. Ben ke Imam Syarqawi itu. Jadi mengejar kenikmatan. Kemudian salah satunya dia nggak peduli kalau itu. Layu beli nggak peduli dari mana dia dapatkan itu. Dia menemukan pada dirinya itu. Maksudnya ya, tak peduli lah halal haram hajar ya. Maksudnya apa? Diperbudak oleh keinginan. Kita itu boleh diperbudak cuma satu hal, oleh kebutuhan. Jadi menjadi budak kebutuhan itu kita kayaknya nggak berdosa. Kebutuhan itu apa? Ya sandang pangan papan. Jadi untuk beres tak apa diperbudak oleh itu. Karena mati. Kalau misalnya ini. Nah kita ini kan kayaknya nggak bahagia karena diperbudak. Nah, Mas Alian di moto telur apa kan nanti ada energi itu. Ya terus HP dalam dengan dia oleh setahun terus kan boleh itu kan gitu. Benar yang kan tadi tak mati itu. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan itu kebutuhan. Nah, ini nanti kita ini introspeksi diri saja. Ada nggak watak dalam diri kita? Itu watak-watak yang begini. Yang nggak peduli halal haram. Kalau pejabat jangan ditanya. Jangan peduli halal haram mereka itu. Bahkan ke kita-kita saja nggak peduli. Sampai kita kayak gini ini. Karena kata Pak Mahfud itu, andai kata sumber daya alam itu tadi, ada korupsi lah. Bersih kayak ring-ring di mana? Iya lah, aku ngaji. Ngurus negara, bejana, apa dan kan diturunkan kita kemarin kan ngaji katanya setiap bulan itu boleh 30 lebih di negara itu bisa bantu itu nggak makanya jadi korupsi itu maling besar itu dia
di Mendina kan pada yang ketika desa Maleng itu Romoro diarah gitu ya. Boleh saya tapung guring sampai diambon itu ya. Boleh saya yoker itu. Hanya kalau mereka itu dijincang-jincang aja. Cuman rata-rata di sana itu koruptor itu. Jadi saling melindungi. Dan mereka punya punya senjata. Siapa? Polisi dan TNI itu. Kita mau melawan kebenaran, ya takut mati deh gitu. Kenapa? Karena ditembak. Kita kan punya tembak yang cuman bisa ini, bisa bikin bengkak perut orang gitu. Tembak itu saja modalnya itu. Dor, 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 itu. Nah, kita itu nggak punya kekuatan, makanya ya kayaknya ya benar sih. Kayaknya memang ya para kiai orang baik itu perlu pada di atas. Nah kalau enggak nanti ya dikuasai oleh mereka. Cuman rata-rata kiai menghindari itu. Kenapa? Karena tak kuat banyak gelumo sana. Ya wallahu a'lam itu. Wa fi halatil hirsi alat dunia wa syarahi yakunu kalban. Kemudian ada watak dari manusia itu kondisinya itu rakus, rakus kepada dunia. Kemudian wasyarihi tamak yakunu kalban. Jadi ya, ya, jadi ini anjing kalban, apa anjing. Mate mate kemarin. Nah, kata beliau itu orang yang rakus, kemudian tamak dalam dunia itu ya itu watak manusia yang ya yang seperti anjing gitu. Nah, sama anjing itu gimana sih? Anjing itu sifat anjing bener, nggak tahu sifat anjing. Dia itu hanya menghamba kepada Tuhan yang ngasih makan. Jadi mun kok saya beri makan anjing, ke kakek gonggong gitu, Mas. Kenapa? Karena kamu itu bukan Tuhan saya. Tipikal anjing itu itu aja rakus, tamak. Tipikal rakus dan tamak itu apa sih? Yang lebih ringan bereng kita boleh, berdiri nah manusia kayak begitu kan, kebutuhannya udah cukup. Kita makan. Akhirnya cuma itu kebutuhan kita. Lainnya ini, nah selain keinginan ya pelengkap lah yang lain. Nah ada manusia itu yang punya uang sampai triliunan, punya rumah, bahkan ada yang punya rumah tiga, punya empat. Sementara tetangganya masih masih ya masih sengsara. Nah itu mana watak manusia itu. Ya apa watak manusia yang seperti anjing ya tadi itu. Ya rakus pertama. Diberi itu merasa gula. Nah itu watak-watak watak-watak manusia yang ini, yang hayawanat. Kemudian wafi halatil ihtiyat tidak yakunu uh, ziban. Kemudian kondisi curang memanipulasi manusia itu yang seperti itu ya ya dia itu manusia serigala. Ah sifat serigala itu gimana sih? Dia itu licik mat itu. Licik, dia punya banyak siasat, ya pura-pura baik, tiba-tiba menerkam itu. Musuh dalam selimut tahu deh. Ya apa musuh dan dengan itu bermasalah tiba-tiba kayak cocok itu gitu. Di Mas Ali itu namanya itu model model apa? Model serigala. Itu dah dan ilmu itu diperlakukan sebagaimana tapi mun licik misalnya Mas Ali di ilmu tentang HP hanya dibuat untuk mengirim kopi itu tapi tahu licik tapi ilmu lagi ya tapi ilmu yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya ilmu. Nah itu. Kemudian kita itu juga wa wa min sifatin nabati wa asjar. Kita itu juga punya sifat tumbuhan dan pepohonan. Aku ya kuno fi ghasna yang ada mulanya itu tumbuhan lah. Anu, tata apa tumbuhan itu yang pertama kan itu kan tumbuh apa ya inilah tunas hijau itu ya. Mutaroan yang berkembang. Ya ya raja nanti raja kemudian akhiri ya bisa
asad aswadu. Tapi di akhirnya, pada mulanya dia bertunas, kemudian akhirnya nanti dia itu akan mengering dan hitam. Maksudnya mengering dan hitam itu ya pada akhirnya manusia itu kadang nanti akhir kemudian kalau makan bisa ya kan kehidupan itu kan kesempatan dalam hidup itu husnul khotimah. Kita itu punya penutup yang baik atau penutup yang baik. Mati dalam keadaan yang baik. Makanya jangan sampai Mas Sandi jangan sampai jadi ini Pak ya. Yang awal senang ngaji di akhir di ambu itu Pak ya. Jadi tetap ngaji itu. Nagawangan bang. Honorari. Itu jadi masalah. Jadi ngaji itu ya taruh ya seminggu sekali ada apa. Bukan tetap ngaji itu. Jadi jangan takut nanti itu jadi ini, gitu, jadi sul khotimah. Kalian baik nih dari awal. Oleh sekarang lambok rajin nomor satu ya, kita lawan rajin. Satu teman bolos misalnya. Di akhir ternyata pos ambu. Itu namanya sul khotimah. Di akhirnya buruk. Padahal di awal kita meniti itu baik gitu. Jadi mau ambu aja buruk ya, nak. Tapi kan kau tambu bang, ya tak buruk. Berarti tak disebut sul khotimah itu. Atau contohnya misalnya muduk birabit tiba-tiba mulai ugalan. Kan dia mulai dari pondok nih, dari tempat yang baik. Mulai tak melanjutkan tradisi di pondok. Malah galau-galang lebih parah daripada saat pondok. Itu kan bukan ini, bukan dari baik ke baik. Itu menjadi sul khotimah. Watak Tadius Nantoria Taroroa. Jadi dia berdaun, bertunas, tumbuhkan cici, kemudian di akhir dia itu kering, basah. Kembang yoker itu. Itu yang sifat tumbuhan. Kemudian dari sifat manusia itu juga memiliki sifat sama sifat langit. Anahu ma'al asrori wal anwari wa majma'ul malaikati. Jadi manusia itu punya posisi apa? Punya posisi yang dia itu bisa menyimpan rahasia, juga memiliki cahaya, dan dia juga sama ini dikumpulkan di tempatnya para manusia. Jadi tempatnya asror manusia ini adalah tempatnya rahasia dan cahaya. Mungkin kita dapati beberapa orang ini ya biasa saja, cuman pengaruhnya besar. Ya mungkin kita tahu guru-guru kita di sini ya dulu itu paling 5%. Mungkin yang ada ya, mungkin ya pada kongkon tapi justru mereka itu lebih berpengaruh apa? Karena dia itu memiliki rahasia. Karena itu memiliki cahaya ini nggak bisa kita itu. Dia cahaya itu sampai itu ilmu itu juga bagian dari dia. Nah, kita itu soal orang bodoh nih ya. Orang bodoh kita baca setengah pin. Gini sih. Iya lah itu. Cuman Anda yang nyebut bodoh itu menghina. Ada penyebutan bodoh itu misalnya guru ke murid. Itu kan benih menghinanya, Mas. Supaya sadar, kaki bodoh, mayulah belajar berserius. Maksudnya itu, supaya tergugah. Beda ya, misalnya setara pas ngecabut itu baru menghina. Tapi kalau misalnya dari atas ke bawah, misalnya guru dan murid ya enggak. Misalnya Holis dan Mas Halis cerai tanah. Ini kan setara nih, sama-sama saudara. Jadi pernyataan yang agak tinggi ke bawah itu nggak boleh. Tapi menurut Holis, Holis ngocak kaki bukit tak jadi masalah itu. Kenapa statusnya beda? Nggak setara deh. Jadi tujuannya yang di atas itu orang bilang itu karena itu pantas, ya tujuan gila itu tujuan baik bukan untuk menghina, tapi untuk menggugah kesadaran itu. Langsung gue diskon. Macam orang yang saya ada. Iya emang sering saya ada, emang sering gitu itu. Karena dengan cara halus biasanya nggak tergugah. Nggak salah kita main kasar itu. Nah main kasar itu gila model kayak apa? Model asar yang dina. Oh berarti emosionalan berarti. Kalau niatnya emosi. Kalau acting ya enggak. Kemudian wamin sifatil aku mahalul ni'matil akhlak. Jadi manusia itu punya sifat bumi. Ya, dia itu di posisi seperti dia layaknya ini.
yang dimiliki tanaman apa tumbuhan, tanaman akhlak, kemudian karakteristik. Wa minhu dan dari apa tadi dari akhlak itu dari mahallun linabatil akhlak. Jadi manusia itu ada laino wal khosyan, ada watak lembut, ada watak kasar. Tapi jiwa biar itu lembut. Kemudian manusia juga punya lingkungan budaya banget kan saya ada itu. Cuman tahu lah apa kayak kalbun, kayak kode, kayak serigala itu. Nah sekarang watak-watak manusia yang tinggi, yang nuansanya malakut itu. Jadi sifatil aks manusia itu karena kolbahu jadi haknya itu adalah tempat tadi tempat tempat transit itu tanpa ini orang-orang bisa mendapatkan itu. Ya orang-orang yang sudah meninggalkan keburukan itu, kemudian mengikuti dengan kebaikan. Kemudian hatinya itu juga laut tempat menyimpan data itu, catatan-catatan. Oh enggak, anakku tempat jadi hati itu nanti meliputi juga laut punya tempat catatan atau database anahu Hizanatul Ulum yang di dalamnya itu adalah gudang pengetahuan wal kolam anahu laha sementara kolam atau kita bisa manai catatan tersebut sebagai anahu dobitun laha dia sebagai penjaganya wal jannatu annahu iza hasunat akhlaquhu tana'ama bihi jadi suhu sementara surga anahu bahwasanya manusia ketika hasunat akhlaquhu ketika akhlaknya itu baik ketika ahlaknya itu baik, maka tanah amah bihi jalisu, maka tempat duduknya itu bisa dinikmati. Ia mendapat kenikmatan dari tempat duduknya. Kalau ahlaknya baik, ini watak dari manusia. Wan naru anahu iza qabihat akhlaquhu taroko bihi jalisuhu. Sementara neraka anahu bahwasanya manusia iza apabila ahlaknya itu buruk ihtaroko maka akan ya tempat duduknya itu akan terbakar. Ya duduk di api secara gampang. Innama ja'alaka kazalik sejatinya Allah memposisikanmu seperti demikian ya tadi itu ya punya sifat-sifat malaikat, punya sifat-sifat apa meliputi sifatnya hewan, kemudian ada watak-wataknya setan itu ya. Kemudian kita itu seperti tumbuhan, kita itu punya apa seperti ya punya watak-watak langit. Kemudian itu tujuan apa? Tujuannya itu adalah limal limaka jalalata qadarika baina ma'rufat. Ya tujuannya tadi itu apa, beritamu mereka orang yang agung di antara yang lain. Ya, mungkin sampai di situ saja kita bisa lanjutkan minggu depan. Itu Mas ya. Jadi manusia itu kalau dia jadi malaikat dia sangat baik, bahkan bisa lebih jadi malaikat. Cuman kalau manusia, jadi makanannya itu aneh-aneh. Kalau dia itu sudah berwatak tadi itu berwatak. Baik demikian kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.